Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Nunukan itu. Waduh. Tapi sebelum kita mulai nih, buat sahabat 31 dan warga Nunukan, mending nonton video ini dulu deh. 1, 2, 3. Yaps, itu tadi videonya ya, video katanya kalau nongki auto swipe. Waduh. Jadi itu lagi pro dan kontra, bukan pro dan kontra sih, lagi rame juga dibahas di Nunukan gitu. Ada yang bilang yang bagian kontra nih kan, ih kenapa sih giliran KP-KP atau warung-warung kecil di swipe gitu, KP-KP besar atau warung-warung yang besar gitu, restoran kagak di swipe gitu. Ada juga yang mendukung gitu, bagus gitu. Jadi kayak gini nih, buat sahabat 31 ya nih. Ini sebenarnya salah satu indikator juga. Jadi kalau memang ada kegiatan operasi justisi kayak gitu ya, yang dilakukan oleh aparat TNI Polri maupun Satpol PP dan instansi lainnya gitu, sebenarnya itu udah bagus ya. Karena kita tahu sendiri kondisi sekarang di Nunukan ini kayak gimana gitu. Udah masuk dari zona hijau ke kuning, dari awalnya mau pelajaran tatap muka, sekarang dibatalkan lagi gitu. Kita udah mau menemukan kebahagiaan kayak dulu lagi gitu, sekarang ya tahan lagi, puasa lagi. Itu gara-gara ya sebenarnya masalahnya simple aja gitu. Adanya warga yang masih masih bebal, bahasa sini tuh bebal, masih nggak percaya yang kayak gitu, masih skeptis. Padahal kan gampang, solusinya tuh cuma ikuti aturan pemerintah, melaksanakan PPKM mikro, udah kayak gitu doang. Pakai masker, sekarang pun masker harus 2 lapis kan, yang pertama masker medis, yang kedua masker kain, karena efektivitasnya itu mencapai 89% lah untuk menangkal virus gitu. Ya, itu salah satunya lah. Jadi menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan sekarang juga sudah diterapkan lagi gitu sesuai Perda juga, yang kalau warung makan atau rumah makan itu sampai jam 8 malam aja gitu. Sisanya take away. Tapi lebih bagus lagi take away aja gitu. Jadi buat warga Nunukan dan sahabat 31 juga, jangan menilai selalu negatifnya terus. Nggak percaya cuma COVID gini, terus apa fungsinya vaksin kemarin? Nah ini. Jadi ada yang berpikiran kayak gini kan, wah percuma kita divaksin nih, ujung-ujungnya kayak gini juga, tetap lagi PPKM mikro, tetap lagi kita dilarang ini itu salah sebenarnya. Jadi vaksinasi itu ya ditujukan ya memang untuk memberikan kekebalan tubuh pada tubuh kita gitu loh. Misalnya yang kayak awalnya kita mudah terserang ataupun terserang dengan gejala yang bisa dikatakan sedang atau berat, dengan dilaksanakannya vaksin yang lengkap ya 2 kali ya, itu paling tidak bisa mengurangi lah, karena sudah ada antibodi atau virus yang dimatikan ke dalam tubuh kita gitu. Nggak ada yang nggak baik, sebenarnya baik semua gitu. Dan ini udah demi kebaikan kita juga. Kenapa bisa merah lagi? Ya karena itu tadi, masih kurangnya disiplin. Kemarin zona hijau masih ada warga yang naik motor di Nunukan, helmnya dipakai, maskernya enggak. Ada juga yang pakai masker, helmnya enggak. Jadi emang selamat dari COVID, tapi enggak selamat di jalan, kan bahaya juga. Kita semua juga jangan ada tuh kayak cemburu-cemburu sosial gitu, yang kayak ini giliran kafe kecil ditindak, disemprot, diangkat, dihentikan. Wah, giliran kafe besar tidak digitukan. Tidak, semuanya itu sama, kan dilakukan secara adil gitu, enggak pilih-pilih kasih sebenarnya. Jadi kita jangan pernah menganggap kayak, giliran gini kayak gini, enggak usah. Kita cukup ikuti aja aturan pemerintah, laksanakan PPKM mikro, pakai maskernya, kurangi mobilitas, di rumah aja, WFH, WFO. Nah sekarang juga informasinya kan kita udah ngalahin India lagi gitu. India yang kemarin tertinggi sekarang diselip sama Indonesia. Memang ini prestasi yang bagus sebenarnya. Aduh, jangan bangga yang kayak gitu-gitu ya. Kita kan udah gede nih, udah bisa memilah mana yang nggak bener, mana yang bener gitu sebenarnya. Jadi nggak usah lagi lah dijabarkan lagi, menurut dokter ini, menurut dokter ini. Udah, ikutin aja pemerintah, udah selamat. Apa susahnya sih sekarang kalau keluar pakai masker doang, ya kan? Itu pun kalau memang keluarnya ya ada perlunya gitu. Jangan dianggap remeh, tetap waspada. Itu. Terus yang kedua lagi, isolasi mandiri nih, bagi yang kena ya jangan lagi jadi agen penyebar gitu loh. Kalau memang udah
positif ya di rumah aja. Sekarang kan terhitung udah 500 lebih tuh. Nah sedangkan yang dirawat di rumah sakit kalau nggak salah tuh cuma 16. Kapasitas rumah sakit itu mampu menampung 100 orang. Nah ini yang jadi pertanyaannya, kalau isolasi mandiri iya kalau orangnya pinter, iya kalau orangnya bertanggung jawab memang pada dirinya gitu kan, tidak ingin menyebarkan virus. Kita percayakan yaudah isolasi mandiri di rumah ya, ujung-ujung sorenya keluar, ujung-ujung masih berteman, ujung-ujung masih jadi agen penyebar ya. Sama juga bohong. Jadi tolong kedewasaannya lah ya. Kita kan nggak ingin nih keluarga kita kenapa-napa kan. Sekali lagi ya buat warga Nunukan, nggak usah apa ya ngomongnya ya, nggak usah ngebeda-ngebedain, jangan bikin prahara, jangan bikin situasi semakin tidak kondusif lah. Jadi kalau memang nongkrong di swab ya udah syukur, alhamdulillah lumayan loh bro, daripada bayar 250.000 mungkin ya kan, lumayan di swab jadi tahu kan negatif atau positif. Kalau positif ya isoman, kalau isoman ya di rumah aja nggak usah kemana-mana. Itu kan sesimpel itu gitu kita tuh, udah nggak usah lagi diperibet, nggak usah lagi di ini. Ya aku tahu nanti kalau kita nggak keluar nggak kerja bang, iya ya inilah makanya kalau bisa jaga diri baik-baik, disiasatin gitu. Terus kayak kafe-kafe yang ditutup terus kita makan apa bang, iya ini juga jadi solusi apa ya, jadi masalah kita bersama yang harus kita lewati juga sama-sama gitu. Jangan arogansi kita sendiri dan keegoisan kita sendiri malah mengajak orang lain jadi positif, jangan juga. Memang dilema nih, posisi kita nih serba dilema, tapi satu aja solusinya sebenarnya, ikuti aturan pemerintah, PPKM mikro, pakai maskernya, taat protokol kesehatan, udah kelar. Tapi bang nanti kalau kita ikuti tetap juga gini-gini aja, enggak, percayalah kalau kita disiplin pasti bagus hasilnya. Terus yang pasti jangan pernah berprasangka buruk gitu, positive thinking, olahraga, bikin enaknya aja lah, nggak usah dibikin ribet gitu. Silahkan cari sumber informasi itu yang bagus gitu. Jangan justru kita dapat informasi hoax terus kita sebarin lagi nih untuk meracuni orang nih, ngetoksik orang lagi nih. Jangan, nggak usah. Jadi cari informasi itu yang bagus, cerna bagus, filter bagus, ya udah, nggak usah lagi aneh-aneh gitu. Lagian di rumah aja juga nggak ini juga sih. Ya bang enak yang kerjanya di rumah aja tapi gaji tetap jalan. Nah kita nih kalau udah turun ke lapangan udah dapat duit bang, iya. Semua udah dipikirkan sama pemerintah gimana caranya, solusinya, jalan terbaiknya gimana, dan tidak serta merta langsung hap selesai gitu, enggak, semua butuh proses. Nah proses itu akan terjadi secara cepat manakala kita juga mendukung dengan cara mengikuti aturan pemerintah kan. Kembali lagi ke pasal 1 tuh. Dengan video singkat ini kita bisa sama-sama berpikir, nggak usah lagi ngomongin orang lain, nggak usah lagi nggak percaya sama apapun. Lagian nih petugas yang turun ke lapangan juga pengen di rumah, capek dia razia sana sini cuma masker doang gitu loh. Terus juga mereka juga pengen menikmati waktu bersama keluarganya gitu, sedangkan jam sekarang mereka pergi ke sini razia sana sini ya cuma kitanya aja yang bebal gitu. Jam 8 malam udah tutup ya udah gitu loh, udah dibijakin segitu mending tuh kan daripada nanti besok jadi jam 5 sore. Terus jangan takut di swab ya, swab aja biar kita tahu gitu. Nggak usah menghindar-hindar, nggak usah menghilang-hilang, nggak usah wah aku covid terus mengecil badanku nih terus minder gitu, nggak usah. Semakin kita terbuka semakin itu bagus, semakin kita terbuka semakin kita mendukung program pemerintah untuk menangani covid ini. Itu aja kali ya. Jadi sekali lagi, taat protokol kesehatan, ikuti aturan pemerintah, dan kurangi menggibah.